Teman-teman SKRD, kembali lagi kita di program SKRD Semakin Kenal Retribusi Daerah. Balik lagi bersama teman saya Prisil dan satu lagi saya Dwi. Iya betul. Nah sekarang kita lagi di tempat yang pecinta hewan di Jakarta ini harusnya pernah nih kesini nih Sil. Jadi banyak hewan. Betul. Aku tahu. Coba tebak di mana? Kebun binatang? Bukan. Penitipan hewan? Bukan. Rumah potong hewan? Bukan. Salah semua di mana sih kita sebenarnya? udah lewat nih Sil. Iya, jadi di mana? Sekarang kita sedang ada di Puskeswan Jakarta. Nah, Singkatan dari apa tuh saya itu lagi di Pusat Kesehatan Hewan Jakarta. Kita sedang ada di Ragunan sekarang. Ragunan lagi? Kamu udah pernah kesini belum? Belum sih. Udah emang Bang Dwi? Aku udah sempet sih kesini lihat-lihat bentar. Oh. Jadi di sini itu ada banyak sih pelayanannya Sil. Selain untuk meriksa hewan-hewan yang sakit, Oke. di sini itu ada juga untuk adopsi hewan katanya. Hewan apa aja boleh Ya diadopsi? apa aja, gajah nggak ada di sini. Padahal aku pengen adopsi gajah. Adopsi gajah emang cukup rumahnya. Iya, anaknya. Oh anak gajah. Kecil ya? Tapi kalau gede bingung. Oh iya benar. Ya di sini setahuku ada hewan-hewan kayak kucing, anjing gitu-gitu. Oh, yang umum-umum aja. Iya, yang umum aja. Ada ratusan katanya di sini dengar-dengar. Tapi nanti kita pastiin lagi ya. Puskeswan ini retribusi apa Bang Dwi? Puskeswan ini masuk ke salah satu jenis retribusi jasa usaha. Oh, jasa usaha. Oh iya. Aku kan belum pernah nih Bang. Belum pernah, penasaran nggak? Iya, ajak Ya aku udah, ini. yuk kita masuk aja ke dalam yuk. Ya udah yuk teman-teman ikuti kami. Let's go. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ternak atau Pusyankeswanak terbagi menjadi beberapa bagian seperti Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet, Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan, Rumah Potong Hewan dan Unggas, dan Usaha Promosi Peternakan. Puskeswan terletak di Jalan Harsono RM nomor 28, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Puskeswan ini selain sudah terakreditasi KAN, juga memiliki beberapa fasilitas seperti poli umum, poli bedah, rumah observasi HPR, lab diagnostik, shelter HPR, rawat inap, USG, dan apotik veteriner. Meski sudah terakreditasi, Puskeswan tidak berhenti untuk terus berinovasi. Pada tanggal 10 Juli 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan peluncuran Puskeswan Keliling. Puskeswan Keliling ini tersedia di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Dan di dalam mobilnya terdapat 1 dokter hewan dan 1 paramedik veteriner yang siap melayani konsultasi, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pengobatan, pemeriksaan cek laboratorium darah, USG, sterilisasi, dan bedah minor. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung cek media sosialnya Pusyankeswanak. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, untuk tarif pelayanannya adalah sebagai berikut. Hingga saat ini, hampir 800 ekor kucing dan 200 ekor anjing yang telah diperiksa dan dipelihara di Pusat Kesehatan Hewan ini. Semuanya sudah dalam kondisi disteril dan siap untuk diadopsi. Jadi, buat teman-teman SKRD yang mau mengadopsi anjing atau kucing bisa berkunjung ke Puskeswan Ragunan. Nah, teman-teman seperti biasa, kali ini saya juga akan cari salah satu narasumber buat kita tanya-tanya lebih detail tentang Puskeswan ini. Ada pelayanan apa aja di sini, oke? Tadi sih udah janjian ya, kita cari tahu lagi ke dalam nggak? Yuk, ikuti yuk. Halo teman-teman SKRD, sekarang saya sudah sama narasumber untuk kita tanya-tanya tentang keadaan di Puskeswan ini ada apa aja sih. Salam kenal Bu, Oke. Bu Oni.
Boleh Bu Oni silakan perkenalkan diri dulu sama teman-teman SKRD. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Hewan Oni Mahanani Destalina. Di sini saya sebagai Kasatpol Kasatpol Kesehatan Hewan. Kasatpol, Ketua Satuan Pelaksana ya Bu ya. Kepala Satuan Jadi Pelaksana. sebagai Kasatpol dan dokter ini berarti harusnya valid ini kita tanya-tanya Bu Oni nih. Boleh izin tanya-tanya ya Bu Oni ya? Boleh. Mungkin bisa sedikit diceritakan dulu Bu, awalnya Puskeswan ini sejarahnya gimana sih Bu ke teman-teman? Oke, jadi Puskeswan itu kan sebenarnya dari dasarnya itu sebenarnya Undang-Undang 18 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Itu awalnya ada undang-undang ini sebenarnya Puskeswan itu diharapkan jadi garda terdepan dalam penyakit-penyakit hewan. Intinya gitu. Jadi awalnya seperti itu untuk Puskeswan, tapi di Jakarta itu lebih luas lagi. Jadi Puskeswan untuk diharapkan bisa jadi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dengan harga terjangkau. Oh gitu ya. Nah terus kalau untuk fasilitasnya, di sini kan saya dengar ada adopsi, ada lab gitu-gitu ya Bu ya. Ada apa aja sih Bu di sini? Baik, kalau kami di sini kesehatan hewan itu ada 3, ada kliniknya, Klinik, ada laboratorium diagnostiknya, ada observasi sama shelter hewan. shelter hewan ya. Iya. Shelter yang buat adopsi itu ya. Shelter buat adopsi, kalau observasi buat hewan-hewan yang menggigit gitu. Oh, Jadi yang suspek rabies seperti itu. Rabies ya? Iya, Oh, seperti itu. iya. Kalau yang untuk lab itu biasanya buat apa Bu? Untuk Kalau ngecek buat apanya? lab itu sama sih buat penyakit-penyakit hewan. Jadi kami di sini lebih ke untuk laboratorium diagnosa. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit hewan. Kan di hewan itu ada beberapa penyakit hewan yang menular ke manusia. Kita nyebutnya zoonosis tuh. Nah, Zoonosis. salah satunya rabies itu. Jadi di sini di lab kami bisa untuk pengujian rabies. Berarti untuk anjing aja? Anjing Rabies monyet itu ya? sebenarnya anjing, kucing, sama monyet. Sama monyet Iya. ya? Oh, Tapi ada lagi penyakit lain seperti flu burung. oh ayam? Iya, unggas unggas itu ya? juga bisa. Iya. Itu bisa dicek lab di sini ya? Bisa, untuk sapi juga bisa, untuk seperti penyakit Brusela ya. Brusela. Yang keguguran terus-menerus seperti itu. Oh, jadi ada tuh sapi yang dicek lab sini Bu Ada. ya? Sapinya Jadi- dibawa ke sini apa? Enggak, Sampelnya aja Bu? Sampelnya aja. Kalau sapinya bisa lihat di peternakan. Oh, lihat di peternakannya ya. Iya. Sampelnya dibawa ke sini dites ya. Kalau shelter berarti ada 2 ya ini ya Bu ya? Ini ada Shelter, anjing sama kami kucing ya? kalau shelternya ada 2, anjing dan kucing. Dan di sini memang kalau untuk kami sih berharapnya ya kan anjing dan kucing pertama serahan dari masyarakat nih. Laporan dari CRM ada tuh. aplikasi CRM ya? Ya, aplikasi si Jaki atau CRM. Jadi minta anjing atau kucingnya dibawa ke sini. Oke, diserahkan kami di depan tuh, karena penerimaan di depan. Setelah diserahkan, nanti setelah berapa bulan, 1 bulan baru kami steril, kami vaksin rabies, baru nanti di shelter untuk siap diadopsi. Untuk siap diadopsi ya. Itu biayanya berapa Bu? Untuk adopsi, kalau untuk adopsi di Ada kami biaya biayanya administrasi gitu per ya? ekor 20.000. Itu untuk administrasinya ya? Untuk Tuh, administrasinya. 20.000 udah bisa adopsi kucing ya? Iya. Jadi mending daripada beli kucing di luar, mending mendingan adopsi ya. Adopsi anjing kucing ada di sini. Untuk karena- kontrol juga ya, daripada di jalan keliaran ya Bu ya. Jadi kan memang sekarang kan programnya Jakarta ada TRR tuh, tangkap, neter tuh steril, dilepaskan lagi gitu. Jadi kalau kucing bisa seperti itu, cuma kalau anjing kan nggak bisa ya. Iya. Jadi kalau anjing memang lebih banyak di sini, anjing juga banyak sih kami. Anjing, karena itu tadi kalau anjing kan nggak bisa yang TNR itu, mau nggak mau memang harus dikandangkan. Itu semuanya berarti dari yang laporan masyarakat itu tadi Bu? Semuanya di Saya sini. lihat kok ada anjing yang dari Jepang itu segala Bu. Kita inu, Iya, itu karena juga memang- dari keliaran. Iya, sama. Jadi mungkin Oh. pemiliknya sudah tidak ingin memelihara, biasanya seperti itu. Jadi dilepas diserahkan, gitu ya. diserahkan. Oh, pemiliknya langsung nyerahin ke sini. Ya nggak bisa. Kami kalau menyerahkan di sini harus melewati Sudin KPKP tiap wilayah. Oh gitu. Iya. Berarti nggak bisa pemiliknya langsung diserahin gitu, nggak bisa nggak ya, harus dari karena Sudin. harus dari Sudin KPKP tiap KPKP. wilayah. Ya. Oh gitu ya. Untuk jenis hewannya tadi berarti ada apa aja Bu di Kalau sini? di sini kalau yang diterima itu kami ada anjing, kucing, sama monyet. Sementara itu sih. Anjing, kucing sama Jadi monyet. HPR aja, Iya. hewan penular rabies aja. Jadi kami Oke. menerimanya itu aja. Saya dengar-dengar sampai ratusan ya di sini. Benar Bu? Iya, jumlahnya kalau di sini monyetnya cuma 1. Monyet 1. Anjingnya 103. Anjingnya 103. Banyak kan? Tuh, banyak tuh. Kucingnya 169. Atau 169 kucingnya. Belum punya ibu bapak nih. Jadi sebenarnya mereka pengen loh dibawa pulang. Iya gitu. tuh teman-teman SKRD, ayo dong ini ada banyak anabul-anabul yang siap untuk menemani hari-hari kalian di rumah. Itu mending kita adopsi aja di sini. Jadi
sekalian membantu Jakarta ini Bu ya. Iya, jadi Jakarta Global ya. Jakarta Global. jadi- Ada program tadi apa Bu? TNR ya? Ya, TNR itu kan biasanya kucing ya. Iya. Kalau di anjing biasanya pasti ke sini. Oh iya gitu. Nah, kalau dari sini itu kira-kira menyumbang retribusi berapa sih Bu untuk Jakarta? Kalau untuk Jakarta, kalau kami ini dari Satla Keswan itu per bulan kurang lebih 200 sampai 220 juta. 100 juta. Jadi sampai realisasi pendapatan sampai 30 Juni ini di 1,4 M. Oh, cuma 4 M Iya. setengah tahun ini ya. Ya setengah tahun ini. Itu full dikasih ke Jakarta atau untuk Jadi kalau kami pengelolaan karena di kami sini? sudah BLUD, Mm-mm. jadi maksudnya ke rekening kami sendiri. Heeh. Iya. Oh, masuk ke rekening sini dulu, tapi nanti di store lagi ke Jakarta enggak ya? Iya. Untuk Jadi untuk pengelolaan ini semua ya, operasional ya? Iya, operasional di Pusian Keswanak sih, bukan Oh. hanya di Puskeswan tapi Pusian Keswanak. Untuk satu yang karena ini di bawahnya Puskeswanak Puskeswanak, gitu ya Bu ya. iya, Oh. Itu berarti semuanya dapat dari yang klinik tadi, Iya, dari terus dari lab Kesmavetnya, labnya, dari rumah potong hewannya. rumah potong. Oh, dari rumah potong hewan juga ya? Ada. Jadi kami kan Pusian Keswanak ada 4 satuan pelaksana tuh. Oh. Di sini kesehatan hewan, ada Kesmavet di Bambu Apus, ada peternakan promosi juga di Bambu Apus, sama rumah potong hewan itu ada kurang lebih 10 rumah potong hewan. Oh. Semua itu rumah potong hewan itu yang kita makan tiap hari. Daging Iya. sapi, daging ayamnya dari sana. Oh gitu, jadi semuanya baru dikumpulin jadi satu ya Iya. Bu ya, oh gitu ya. Nah mungkin terakhir nih Bu, ada nggak harapan untuk masyarakat DKI nih? Mungkin dan juga untuk DKI-nya juga boleh. Oke, baik. Kalau saya boleh bilang sih, Iya. silakan bawa anabulnya ke Puskeswan karena Betul. harga kami terjangkau dengan Terjangkau. fasilitas yang sudah lengkap. Kami punya X-ray, Tuh, kami punya X-ray. EKG, kami punya USG, kami punya urinalisis, kami bisa ortopedi juga. Jadi silakan dengan harga yang sesuai dengan di Perda 1 tahun 2024. Dan untuk para pencinta nabul, ayo kita don't buy, let's adopt gitu. Tuh. Jadi lebih baik adopsi hewan-hewan yang ada di sini buat kesejahteraan mereka lagi gitu. Ini Baik, jargonnya don't buy, don't buy, let's let's adopt. adopt. Oke, mungkin itu dulu ya untuk Oke. pertanyaannya. Ini kayaknya informasi dari Bu Oni ini sangat membantu teman-teman semuanya. Teman-teman juga, ayo kita semuanya bantu Jakarta juga untuk adopsi supaya nanti ini ada, nanti kalau ada yang liar lagi masuk juga di Iya, sini karena gitu Bu ya. kita kan berputar terus Berputar ya. ya. Tapi pengennya yang di sini Ada yang berkurang, ini jadi ya. yang adopsi. Ada yang merawat di rumah Iya. ya, lebih yang punya yang sayang. orang tua kandungnya. Punya orang tua kandungnya. Terima kasih banyak Bu ya. Saya mau Baik. muter-muter lagi ya, Oke, lihat-lihat ya. baik. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Mas Tri. Iya. Yuk teman-teman, ikuti saya. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita tanya-tanya hewan yang di sini. Bercanda, kita tanya pemilik yang hewannya dirawat di sini. Gimana tanggapan mereka mengenai perawatan yang ada di sini? Yuk, kita tanya-tanya. Aku punya hewan kucing, jadi kalau saat ini aku pengen, kucing aku baru steril, jadi mau lepas jahitan sterilnya. Sebenarnya udah beberapa kali ke sini, karena memang ya dokternya pasti bagus ya, kayak sudah pasti punya ininya. Terus juga ke sini ya karena pasti dari segi harga dibanding klinik swasta, ini lebih murah gitu sih. Pertama lebih murah yang jelas, terus antri tidak lama gitu. Dan dia dari awal memang ini yang udah yang keempat ya di sini terus. Jadi saya kira ya karena ngelanjutin dari yang pertama gitu aja. Dari Instagram. Dan saya tadinya di rumah sakit hewan daerah sini juga, tapi kan swasta. Mahal sekali, tapi begitu sini sekarang ada Puskeswan, jadi saya ke sini. Kayaknya dari Facebook dulu ya, dulu sekali. Cukup lama ya, aku udah agak-agak lupa, tapi seingat aku dulu tuh pernah punya kucing sakit dan aku taunya karena kayak dokter darah hewan kayak klinik swasta mungkin ya. Setelah aku cari-cari, itu ternyata ada Puskeswan. Terus aku baru pertama kali tuh sebenarnya nggak di Puskeswan Ragunan, tapi aku di Puskeswan Pondok Ranggon. Nah ternyata fasilitasnya di Ragunan lebih memadai dan lebih besar, jadi memang disarankan ke sini dulu gitu.
sangat baik ya, karena Puskeswan pokoknya aku berterima kasih banget sih kayak sama pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah yang memfasilitasi. Jadi bukan hanya dari segi manusia saja yang difasilitasi, tetapi kayak hewan-hewan dari kucing, hewan peliharaan, bahkan yang kayak seperti di Pondok Ranggon itu kan kayak hewan-hewan ternak di sapi, kambing, semuanya terfasilitasi untuk segi kesehatan, vaksin dan lain halnya. Ini kayak aku cukup berterima kasih untuk segi dari semua, baik dari pemerintah atau dari hal-hal yang mendukung untuk adanya hadir Puskeswan ini gitu sih. Kalau fasilitasnya baik ya, baik sekali. Harga sih sesuai, dokternya kan 100.000, obatnya juga relatif tidak mahal. Saya kira sih mampulah gitu. Dari segi harga pasti ya, karena memang dari segi fasilitas seperti biaya dokter hewannya saja, ini udah jauh dari setengah harga dari dokter di klinik swasta. Kemudian juga untuk fasilitas seperti perawatan dan halnya, menurut aku cukup worth it dan kayak dapat di hampir semua kalangan tuh bisa difasilitasi. Jadi aku cukup berterima kasih sih sama pemerintah gitu. Kalau harga, saya berharap gratis. Soalnya saya itu kan ini kucing-kucing liar gitu, jadi suka nggak tega aja kalau kucing. Kayak misalnya ada di selokan saya pungut, terus saya pelihara, terus saya kebiri gitu. Saya nggak tega buang kucing, jadi pengennya gratis kalau kebiri kucing itu. Nah, akhirnya kita sampai juga di penghujung program kali ini ya, Silya. Teman-teman sekalian. Gimana tadi? Udah lihat ya video-video, terus kita udah keliling-keliling juga ya. Iya, betul. Tadi aku udah wawancara sama Bu Dokter Oni. Kamu tadi Aku ngobrol? nanya-nanya sama pemilik hewan, karena kalau hewannya nggak bisa ngobrol. Kamu bukannya animal translator? Enggak, bukan. Nggak usah ngarang. Nggak bisa ngobrol sama hewan ya? Kamu tadi ngobrol-ngobrol apa sama Aku tadi narasumber? dijelasin di sini banyak kan fasilitasnya, kamu juga tadi tahu dari mereka ya? Iya, aku juga lihat di sini bisa vaksin, Ada bisa vaksin, steril, betul, ada steril. rawat inap juga, Betul. sama ini nih kan observasi hewan penular Betul, rabies. ada juga aku tadi ada lihat shelter kucing sama anjing. Oh iya, yang banyak-banyak kucing itu. Iya, kata dia itu kucingnya sama anjingnya itu total bisa sampai 300 loh. Oh iya, sebanyak itu. Kucingnya 160-an kalau nggak salah, tadi anjingnya juga 100 lebih. Wah, jadi bisa tuh ya teman-teman SKRD kalau mau adopsi yang Betul. salah satu dari mereka. Iya, pilih tuh yang lucu-lucu, Iya. diadop biar jadi orang tua kandung ya buat anabulnya ya. Wah, iya, betul. Bahasanya kan betul. sekarang orang tua kandung ya. Anabul. Betul. Kalau aku tadi kan habis ngobrol-ngobrol tuh Bang Dwi, mereka bilang adalah fasilitas di sini lengkap banget gitu. Terus Harganya gimana? kalau harga, mereka bilang juga di sini lebih murah, bahkan setengah harga dibanding dengan rumah sakit atau dokter hewan swasta. Swasta ya. Iya. Walaupun harganya di bawahnya hampir setengah, tapi fasilitasnya fasilitasnya lengkap. bagus ya. Hmm. Terus juga pelayanannya juga bagus ya. Iya, betul. Jadi Bang Dwi mau ada adopsi nggak kira-kira di sini? Aku sih belum kayaknya. Kamu Belum. katanya udah pernah punya hewan ya? Udah pernah punya kucing aku. Apa jenisnya? Aku lupa, tapi warnanya hitam putih kayak gini nih. Tuh, di sini juga aku mau adopsi gajah, tapi ternyata tidak ada. Kayaknya nggak cukup deh rumahnya. Iya ya, nggak apa-apa kan kecil. Nanti kalau udah gede gimana? Kalau gede, dia di dalam, aku di luar. Tidur di luar Iya gitu. bener. Ya udah. Terus buat teman-teman SKRD, tadi kita berarti udah tahu ya bahwa ini tuh ternyata juga salah satu jenis retribusi Jakarta Jasa. ya. Oh ya. Retribusinya jasa usaha Jasa ya. usaha. Jasa usaha. Nah, teman-teman kalau misalkan mau penasaran lagi tentang apa Jakarta punya retribusi apa, misalnya Apa pengen aja, dikunjungin, pengen betul. tahu, bisa komen ya Sil ya. Iya, melalui sosmed kita, Humas Betul. Pajak Jakarta, atau langsung aja tulis di kolom komentar, ya kan? Video ini ya. Betul. Kalau video ini di YouTube bisa, atau di Humas Pajak Jakarta. Sosmednya. Sosmed kita. Iya. Kita bakal keliling-keliling lagi ya Bang Dwi, Betul. menuju ke tempat-tempat retribusi lainnya. Iya, ada tempat kayak kemarin kita ke Monas, jalan-jalan, ke hutan mangrove, bahkan ke lab ya. Sekarang Iya, ke tempat Rusun. sampai ke rusun. Iya, Jadi sekarang macam-macam ke lab. memang jenisnya retribusi. Iya, ternyata ya. Iya. Makanya jangan kemana-mana, kita pasti bakal Betul. balik lagi di episode selanjutnya di SKRD. Semakin Makin kenal retribusi daerah, kenali retribusi, saatnya berkontribusi. Dadah. Dadah.